Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Hadi, NIM 10542 111 Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan resusitasi neonatus. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Baik, yang pertama persiapan tim. Jadi yang pertama itu pemimpin. Di sini kita sebagai leader, yaitu tujuannya berfungsi sebagai untuk mengatur jalannya resusitasi dan melakukan PTP atau ventilasi tekanan positif pada bayi. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pembantu pertama untuk melakukan RJP atau resusitasi jantung paru. Kemudian yang ketiga yaitu pembantu kedua, yaitu untuk mempersiapkan alat dan obat-obatan. Yang kedua yaitu persiapan ruangan. Jadi suhu ruangan yang kita harus gunakan yaitu 26 derajat Celcius. Kemudian memiliki jam dinding, kemudian juga memiliki tempat yang tertutup. Adapun persiapan alat yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu yang pertama infant warmer jika ada, tapi jika tidak tersedia kita di sini mempersiapkan lampu sorot. Jadi tujuan dari lampu sorot ini adalah untuk menghangatkan bayi nantinya. Kemudian adapun persiapan yang harus kita lengkapi yaitu ABC airway breathing circulation. Adapun airway yaitu yang pertama laryngoscope, kemudian yang kedua yaitu pipa endotracheal, kemudian yang ketiga yaitu bola suction dan selang suction. Kemudian yang selanjutnya yaitu breathing yaitu ambubek, kemudian ambubek ini sesuai dengan ukuran bayi, kemudian yaitu tabung oksigen. Kemudian selanjutnya itu circulation, yaitu yang pertama ada alat infus, kemudian epinefrin, kemudian ada sarung tangan, kemudian juga ada plaster. Setelah mempersiapkan alat dan bahan, selanjutnya kita mempersiapkan 3 lembar kain, yaitu untuk alaskan untuk alas bayi. Jadi sebelumnya kita mempersiapkan 3 lembar kain. Jadi sebelum kita melakukan yaitu kita mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian menggunakan handphone. Setelah kita mempersiapkan 3 buah kain, selanjutnya itu penilaian awal pada bayi, yaitu yang pertama kita lakukan penilaian dengan cepat. Apa itu penilaian dengan cepat? Yaitu yang pertama, apakah bayi ini sudah cukup bulan atau tidak, kemudian apakah bayi ini bernapas atau menangis, kemudian yang ketiga apakah tonus otot pada bayi ini cukup baik atau tidak. Kemudian jika semuanya ya, kemudian kita letakkan bayi di atas perut ibu dan lakukan perawatan berupa kita beri kehangatan dan agar jalan nafas pada bayi ini lancar dan bayi dikeringkan. Kemudian jika jawabannya tidak, segera kita melakukan langkah awal, yaitu yang pertama kita letakkan bayi di atas infant warmer atau letakkan bayi di bawah lampu sorot, yaitu tujuannya itu untuk menghentikan bayi. Selanjutnya kita letakkan bayi ditumpukan kain yang tadi, yaitu kemudian kita posisikan kepala bayi sedikit tergadang di mana bahu bayi ini sejajar dengan ujung bantal yang dibersihkan dengan napas bayi dengan menggunakan selang suction atau bola suction. Jadi caranya begini, yaitu di sini jika tidak ada selang suction kita cukup menggunakan dengan bola suction, yaitu dengan membersihkan dengan cara yang pertama di bagian mulut, yaitu pertama kita pencet, kemudian kita lepas, kemudian kita buang. Kemudian di bagian hidung, selanjutnya di bagian hidung, yang pertama lubang hidung bagian sebelah kanan, yang pertama selanjutnya kita pencet, kemudian kita masukkan dan lepas dan buang. Di sebelah hidung yang sebelahnya kita pencet, masukkan, kemudian lepas, kemudian kita buang. Selanjutnya sebelum memasukkan bola-bola
Jika selanjutnya jika sudah dirasa jalur napas bayi ini bersih, kemudian kita keringkan. Jadi kita keringkan bayi dengan handuk mulai dengan kepala sampai dengan kaki di bagian belakang dan bayi. Jadi kita keringkan dulu bayi, yaitu dengan dari kepala sampai dengan di bagian kaki bayi. Kemudian hal ini merupakan salah satu untuk merangsang. Jadi ini adalah salah satu merangsang taktik untuk supaya bayi ini menangis. Jadi setelah itu kita singkirkan. Jadi di sini kita singkirkan handuk atau kain yang sudah terpakai tadi, kemudian kita ganti dengan yang baru. Selanjutnya setelah itu kita bungkus. Setelah itu kemudian kita berikan stimulus pada bayi dengan merangsang taktik dengan cara yaitu tepuk telapak kaki bayi dan sentil tumit bayi, yaitu dengan cara seperti begini, Kemudian kita sentil juga di bagian tumit bayi. Selanjutnya setelah itu kita bungkus dengan kain baru dan pastikan dada bayi tidak tertutup. Jadi di sini kita bungkus bayi, tapi kita pastikan dada bayi tidak tertutup, atau kita pastikan dada bayi terbuka. Kemudian di sini kita nilai frekuensi. Selanjutnya kita melakukan evaluasi. Jadi nilai pernapasan bayi dengan melihat dada bayi, apakah bayi bernapas atau tidak, bernapas atau menggap. Kemudian di sini kita nilai. Apa yang kita nilai yaitu pertama nilai frekuensi jantung selama 6 detik dan hasilnya dikali dengan 10. Jadi jika didapatkan hasilnya, jadi di sini jika didapatkan hasilnya di sini nilai frekuensi jantung itu selama 6 detik dan hasilnya dikali dengan 10. Kemudian jika didapatkan hasilnya bayi bernapas spontan dan frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, ya bayi yang dapat langsung dilakukan yaitu dengan cara perawatan rutin. Yaitu jika bayi terlihat bernapas dengan cepat, maka kita bisa memberikan oksigen. Jadi di sini kita bisa memberikan oksigen dengan menggunakan oksigen kanon. Yaitu jika bayi, yaitu oksigen kanon. Jika bayi bernapas bermenggap-menggap dan frekuensi jantung kurang dari 100 kali per menit, kita lakukan VTP atau ventilasi tekanan positif, yaitu dengan cara kita mengambil ambu bag, dan nyalakan oksigen sampai 10 liter atau kita letakkan singkup bayi di muka bayi dengan menutup mulut dan hidung bayi. Jadi caranya begini, kita pasang oksigen, kemudian kita pasang dengan ini selang oksigen, kemudian kita sambungkan dengan di ambu bag, kemudian kita pasang di bagian mulut, menutup hidung, mulut dan dagu bayi, yaitu kita menahan rahang kepala bayi agar tetap sejajar dan dilakukan VTP 20 sampai 30 kali selama 30 detik dengan irama kompas pas. Jadi caranya itu kita letakkan ambu bag di menutup hidung, mulut dan dagu, kemudian tangan kita membentuk. Jadi tangan kita seperti membentuk huruf C. Kemudian kita rangsang di bagian dagu agar udara tidak keluar dari situ. Kemudian kita lakukan merespon dengan irama kom pas pas. Kom pas pas dilakukan sampai 20 sampai 30 kali. Selanjutnya kita nilai kembali frekuensi jantung, yaitu dengan menggunakan stetoskop atau kita letakkan tangan di pusar bayi, dan kita hitung selama 6 detik dan hasilnya dikali dengan 10. Jadi bila frekuensi jantung lebih dari 100 kali per menit, makanya
maka kita lakukan perawatan pasca namanya pasca resusitasi. Tapi jika frekuensi jantung tetap di bawah 100 kali per menit, di sini tetap kita masih di atas 60 kali per menit, kita lakukan perbaikan ventilasi, yaitu dengan cara kita cek kembali apakah sungkup ada kuat atau tidak, yaitu memperbaiki posisi bayi agar sesuai dengan bantal dan mempersiapkan, atau yaitu dengan cara begini, kita kembali melakukan dengan alat ampubek agar sesuai dengan tidur bayi, yaitu sesuai dengan di pundak dengan di sarung bayi, yaitu kita lakukan tadi dengan cara yang sama, yaitu kita letakkan ampubek di mulut bayi, kemudian menutupi hidung, mulut, dan dagu bayi, kemudian kita lakukan PTP, yaitu dengan irama kompas pas. Itu selanjutnya kita memperbaiki posisi ini bayi agar dengan bantal kita membersihkan atau mengisap kembali sisa lendir. Jadi kita mengisap sisa lendir pada mulut dan hidung bayi. Kemudian bisa juga membuka sedikit mulut bayi, di mulut bayi di sini. Kemudian kita naikkan di bagian oksigennya. Kemudian kita menggunakan alat bantuan alternatif seperti telekostomi. Setelah itu kita VTP 20 sampai 30 kali seperti yang kita lakukan sebelumnya selama 30 detik, kemudian kita nilai frekuensi jantung kembali. Kemudian bila ventilasi yang dilakukan sudah adekuat tapi frekuensi jantung tetap kurang dari 100 kali per menit, maka kita lakukan inkubasi atau intubasi endotrakeal. Kemudian kita lanjutkan lagi VTP selama 30 detik. Jadi di sini kita lanjutkan lagi VTP selama 30 detik dengan irama yang sama tadi, kom pas-pas dengan membentuk tangan seperti C, kemudian fiksasi di bagian mandibula. Kemudian tetapi jika frekuensi jantung masih tetap kurang dari 60 kali per menit, kita lakukan VTP dan kompresi dada seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian VTP dan kompresi dada. Jadi ini dilakukan oleh dua orang, di mana pemimpin berada di kepala bayi, kemudian melakukan VTP. Jadi kita sebagai pemimpin ini berada di atas bayi, kemudian kita melakukan VTP. Yaitu sama tadi caranya, itu dengan bentuk C, kemudian kita fiksasi di bagian mandibula, kemudian kita lakukan VTP. Dan pembantu satu, yaitu